Halo, ketemu lagi di channel YouTube saya, Live After the Layoff. Ini edisi kedua, alias hari kedua. Masih soal layoff, tapi konteksnya mungkin lebih ke luas ya. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, atau mungkin selama beberapa periode terakhir ya, di mana banyak terjadi layoff di Indonesia. Mungkin saya tunjukkan aja banyak beritanya, bagaimana ternyata tahun ini aja sudah ada ribuan. Kalau dari data Depnaker itu ada sekitar 45.000 itu sampai September ya, dan itu yang terdaftar. Artinya mungkin yang PHK yang tidak terdaftar atau tidak dilaporkan, dia kan banyak di Indonesia praktik-praktik PHK yang di luar apa ya, di luar peraturan dan sebagainya, itu yang dilanggar. Tapi si korban PHK sendiri tidak melapor atau tidak mempersoalkan, atau ya mungkin karena daya biasanya buruh itu kan kalau terutama dalam skala yang kecil, misalnya beberapa orang atau berapa puluh orang aja itu kekuatannya tidak bisa melawan misal korporat yang besar. Jadi mungkin mereka enggan melapor atau apa. Ketika melapor pun mereka merasa putus asa, mau cari apa lagi. Mereka merasa berada di posisi yang lemah dan itu sering terjadi. Nah, hari-hari ini di media kita temukan banyak kasus PHK, bahkan yang terbaru mungkin ada pabrik sepatu, pabrik produsen Nike, ada pabrik ban Michelin, ada juga dari bahkan Tokopedia, Blibli, Tiket.com, itu pun melakukan PHK. Jadi secara umum memang banyak. Kalau data Depnaker ini yang dari kata data sudah ada sekitar 45.000 di Januari September 2025. Tahun lalu sampai Januari September itu ada 54.000. Dan gelombang PHK ini belum berhenti sepertinya. Jadi ya, janji 19 juta lapangan kerja kayaknya sejauh ini masih sebatas janji ya, meskipun mereka ya, pemerintah masih punya waktu 4 tahun ke depan untuk mencari solusi buat tenaga kerja Indonesia yang berlimpah tetapi kurang lapangan kerja, yang mengakibatkan terjadinya banyak pengangguran. Kebanyakan itu memang karena industrinya sedang bermasalah atau ekonominya sedang bermasalah. Jadi PHK itu bukan karena buruhnya berkinerja buruk kemudian di PHK, kalau itu mungkin kecil. Jadi memang misalnya kalau di perusahaan ya, PHK karena kinerja buruk itu tidak banyak, misalnya 1, 2, atau beberapa orang yang di PHK. Tapi ini skalanya gede, skalanya luas, dan itu tidak berdasarkan kinerja buruk atau baik, misalnya KPI-nya tercapai atau tidak di perusahaan itu, tapi karena memang si perusahaan ini sedang melakukan resizing atau misalnya pengurangan atau bahkan mungkin tutup pabrik kayak gitu. Jadi gelombang PHK ini kalau kita cek misalnya ya, kita cek ya, ada 3 industri dengan PHK tertinggi. Salah satunya di industri pengolahan, kedua di industri perdagangan besar dan eceran, dan pertambangan penggalian. Bahkan industri pertambangan yang kayaknya sedang digaungkan ya sama pemerintah, di mana-mana ada tambang nikel dan sebagainya, pun di sektor itu masih terjadi PHK. Bagaimana dari sektor ekonomi lain yang tidak sedang digenjot sama pemerintah, tentunya bisa jadi lebih banyak lagi PHK di sana. Dan itu mungkin agak mengkhawatirkan secara umum ya. Ini kita bisa cek lagi, nanti teman-teman juga bisa cek bagaimana di media itu banyak sekali kasus PHK. Dan ini berat terutama untuk bukan generasi saya. Kalau generasi X mungkin kalaupun PHK ya relatif ya di umur-umur 30, 40 mungkin sudah pernah bekerja, sudah ada sedikit bantalan, atau mungkin skillnya juga sudah level lebih bagus gitu, jaringannya juga lebih oke. Tapi buat Gen Z itu berat banget. Kalau menurut saya Gen Z itu paling parah terkena masalah PHK. Pertama mungkin ini ada komentar dia dia lahir di krisis 98 gitu, ada krisis ekonomi. Ketika dia kuliah dia kena krisis pandemi seperti itu. Kemudian ketika kerja ternyata banyak terjadi layoff, bahkan mungkin sebagian tuh banyak yang belum kerja, masih jadi pengangguran sejak awal. Jadi mereka ya mungkin kalaupun bekerja paling yang kerja serabutan ya, kayak ngojek atau mungkin bantu-bantu UMKM seperti itu, berjualan kaki lima dan sebagainya. Kelompok ini paling rentan dan paling butuh pertolongan sebenarnya dari pemerintah, karena Gen Z itu rata-rata mungkin kalau lulus kuliah
Ya pengalamannya ya ketika kuliah aja, pengalaman teoritis ya, pengalaman teoritik dan sebagainya. Tapi pengalaman kerja, jaringan, networking dia mungkin masih kecil. Jaringan dia paling hanya teman-teman di alumni kuliahnya atau apa seperti itu. Jaringan di kerjaan dan sebagainya itu masih kecil. Dia bisa manfaatin kayak channeling lowongan kerja di LinkedIn atau di Jobstreet dan sebagainya. Tetapi kan channel-channel kayak gitu biasanya memang jadi rebutan, jadi kompetisinya sudah sangat ketat kayak gitu di tenaga kerja. Di sisi lain dia belum punya backup. Memang dia masih punya orang tua ya, masih kemungkinan besar masih ada orang tua yang bisa nge-backup dia kayak gitu ketika dia masih pengangguran, nggak ada kerja, mungkin ada saudara juga misalnya. Kondisi ini yang bikin Gen Z ini sangat rentan dan kenapa kok mungkin ya karena teman-teman juga akan sering dengar kenapa kayak Gen Z itu cenderung kena tekanan mental karena memang periode hidup dia memang banyak krisis sih gitu, banyak tekanan berbeda dengan mungkin generasi-generasi sebelumnya kayak baby boomer atau generasi X yang ketika itu pernah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara mereka sekarang hidup di kondisi yang agak kurang mendukung. Meskipun banyak solusi ya ketika perkembangan teknologi, perkembangan digital dan sebagainya itu bisa jadi solusi mereka. Tetapi kan tidak itu juga apa ya kompetisinya tinggi dan dinamikanya sangat cepat, sangat perubahannya cepat ketika ada misalnya ada industri kripto, industri blockchain dan sebagainya itu muncul dan berganti itu cepat sekali. Apakah mereka sanggup untuk mengikuti itu? Tidak semuanya ya. Ada mungkin beberapa teman-teman Gen Z yang cepat, skill belajar cepat. Kalau itu saya pikir mereka sudah tidak ada persoalan. Yang bersoal ya mereka-mereka yang baru lulus, skillnya terbatas, ketika cari kerja mereka harus berkompetisi juga dengan milenial yang barusan di PHK atau milenial yang mau cari kerja tambahan dan sebagainya karena misalnya sandwich generation kan biasanya nyari sampingan dan sebagainya. Nah itu jadi persoalan penting atau persoalan krusial buat Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan. Itu dialami saat mungkin adik saya ya salah satu Gen Z lulus kuliah dia berjuang keras untuk cari kerjaan dan kesana kesini cari kerja itu bukan bukan gampang tapi relatif sulit. Dan satu lagi antara background pendidikan dia dan pekerjaan yang akhirnya dia dapatkan sekarang itu berbeda. Ya pada akhirnya memang Gen Z ataupun siapapun ya yang kuliah jurusan apa kemudian cari kerja akhirnya sekarang tidak semakin banyak yang tidak akan sesuai dengan jalur kuliahnya karena memang kalau mau menyesuaikan ya mungkin agak berat. Mending cari pekerjaan yang memang ada kayak gitu. Kemudian dia bisa masuk cari pengalaman dan knowledge baru di situ. Tidak harus sesuai dengan kuliah. Yang penting bekerja, dapat uang, dapat revenue, kemudian dia bisa mengubah hidupnya. Nah, dari situlah mungkin akhirnya ya hari-hari ini kompetisi di lapangan kerja itu sulit. Termasuk buat saya yang baru kenal Leo yang ceritanya ada di video pertama. Seperti itu. Dan ini case-nya nggak hanya di Indonesia ternyata. Jadi mungkin ya dampak dari pandemi itu masih terbawa gitu. Ini di beberapa negara itu terjadi. Bahkan di negara semaju Amerika pun case-case layoff dan sebagainya itu terjadi yang gede-gedean. Dan itu mungkin tidak hanya soal pandemi, tapi juga ada kedatangan teknologi baru seperti AI, atau mungkin memang skillnya ada mismatch gitu. Ketika ada teknologi baru, mereka butuh skill baru dengan untuk operasional teknologi baru, nah mereka butuh tenaga baru. Tenaga lama yang tidak bisa menyesuaikan, mereka pangkas. Kayak gitu. Ada daftarnya nih, misalnya di UPS aja ada 48.000 PHK, di Amazon ada 30.000, di Intel ada 24.000, di Nestle ada 16.000, dan sebagainya. Ini data dari sumbernya tuh Kobeissi Letter ya, ini dari kerja.com. Nah, fakta-fakta ini membuktikan bahwa ya ketika kita kesini dengan teknologi semakin maju, dengan segala sesuatu yang semakin terbuka, ternyata tenaga kerja itu bukannya semakin mudah ya, tapi justru makin sulit ternyata. Memang bagi sebagian orang ya, tidak semua orang kemudian merasa semakin sulit karena bagi sebagian orang ya ketika knowledge skillnya pas, ketemu lapangan kerja yang pas, ketemu perusahaan yang pas, ya gampang gitu. Tetapi untuk beradaptasi seperti itu memang si generasi ya terutama Gen Z ini harus gimana ya fleksibel, mau belajar terbuka dan cepat gitu, harus cepat adaptif kayak gitu. Ya karakter kayak gitu yang mungkin sekarang dibutuhkan ya, karena mereka misalnya backgroundnya apa, kerjanya apa, kemudian nanti ke depan juga dia nggak tahu akan jadi seperti apa gitu ya, pergerakannya cepat sekali. Buat refleksi mungkin ya, buat refleksi aja apa yang terjadi di media, misalnya tempat saya bekerja, media itu kan
salah satu industri yang sebenarnya paling adaptif ya, salah satu yang adaptif. Dan bahkan mungkin pertama kali yang menerima exposure dari perubahan teknologi komunikasi. Misalnya zaman dari koran ke digital kayak gitu, dari cetak ke digital itu kan industri ini dulu yang kena dampaknya kayak gitu, industri informasi dulu, industri media. Harusnya kan mereka bisa lebih adaptif ya, tapi ternyata kan semakin ke sini justru faktanya tidak terjadi kayak gitu. Banyak media yang akhirnya gulung tikar. Dan media-media baru, model-model baru yang kemudian justru tumbuh dan adaptif kayak gitu. Artinya apa? Artinya ternyata usia perusahaan, usia dunia usaha sekian tahun itu tidak menjadi advantage buat mereka gitu. Justru kadang jadi disadvantage. Entah mungkin karena sumber daya manusianya yang terlalu ketinggalan zaman atau apanya ya. Kalau saya ngeliat sih memang SDM-nya ya, ini masalah SDM, di mana perusahaan-perusahaan media lama itu mungkin dipimpin oleh senior-senior, orang yang berangkat dari industri yang berbeda dengan industri yang mereka hadapi saat ini ya, meskipun sama-sama di media, media mainstream atau media apapun itu, tapi ternyata dunianya berbeda. Mungkin cara berpikirnya mereka mencoba untuk mengikuti teknologi gitu ya. Mungkin ada beberapa kesalahan, salah pikir ya, salah cara berpikir. Mereka tuh mungkin sebagian tuh seolah-olah ketika investasi dengan teknologi itu bisa semuanya diatasi. Ketika ke digital mereka udahlah beli laptop, beli apa, beli misalnya kalau untuk website beli server dan sebagainya yang paling mahal, pakai cloud yang paling terbaru, paling canggih dan sebagainya. Tetapi mungkin mereka tidak ngelihat sisi perubahan manusianya, sosiologis atau psikologis manusianya. Mereka tidak meneliti bagaimana pola konsumsi, pola ininya berubah gitu. Jadi harusnya yang mereka ikutin itu kan manusianya, orangnya, konsumennya. Bagaimana mereka kulturnya berubah, Gen Z dan generasi sebelumnya itu berbeda, cara berinteraksinya mereka harus menyesuaikan, bukan teknologinya menyesuaikan, bukan formatnya menyesuaikan, tapi pendekatannya gitu yang harus menyesuaikan. Dan mungkin itu yang belum terjadi, karena saya lihat beberapa media yang bisa menyesuaikan itu akhirnya bertahan. Justru itu media-media baru yang mungkin dikelola sama Gen Z, sama orang-orang baru yang benar-benar adaptif kayak gitu di media sosial, di YouTube, di TikTok, seperti itu semuanya yang adaptif itu yang bisa bertahan hidup. Dan itu sebenarnya bukan satu yang baru ya. Buku-buku teori lama pun sudah bilang bahwa ya orang yang paling adaptif lah yang sebenarnya paling survive gitu. Kayak teorinya Charles Darwin ya terhadap evolusi kayak gitu. Jadi makhluk hidup yang paling adaptif, fleksibel itu yang bisa bertahan. Dinosaurus yang gede badannya kuat ya gitu yang tapi karena dia tidak bisa adaptif dengan situasi lingkungannya dia punah kayak gitu. Ya, itu terjadi juga di sekarang. Kita mungkin yang kerja personal ya, misalnya YouTuber, orang yang influencer di media sosial itu mungkin justru itu yang mungkin akan bertahan daripada media-media besar dengan kapital besar yang tapi mereka tidak bisa adaptif. Apalagi kalau media besar itu kan struktur birokrasi itu kan sangat penting bagi mereka tapi di satu sisi mungkin bagus tapi di sisi lain ketika harus beradaptasi ya itu berat. Karena apa? Karena langkahnya kalau perusahaan besar dan sebagainya itu kan lambat ya. Mereka misalnya mau bikin produk apa, bikin perubahan apa, harus atas persetujuan ini, persetujuan atasannya, persetujuan direktur ini dan sebagainya. Iya kalau semuanya itu misalnya anak-anak orang-orang yang mindsetnya sudah terbuka. Kalau misalnya di level paling atas ternyata ada orang yang satu orang saja yang misalnya cara berpikirnya berbeda dengan situasi sekarang bisa menghambat ketika ada semua misalnya bawahannya semuanya sudah setuju melakukan bikin perubahan produk, bikin pendekatan yang berbeda tapi atasannya bilang saya tidak suka cara ini dan sebagainya. Maka ya selesai sudah, tidak bisa adaptif. Tapi saya pikir sebenarnya kalau senior-senior di perusahaan ya mindsetnya harusnya terbuka ya. Mereka kan di level paling atas, level paling diandalkan. Jadi mereka harusnya paham lah strateginya seperti apa. Ya tapi fakta di lapangan memang tidak terjadi gitu seperti di mungkin di perusahaan media saya kita nggak kalau saya sendiri mungkin tidak paham strategi seperti apa yang akan dibawa sehingga kemudian harus memangkas karyawan. Ya kita sama saya sendiri nggak paham tapi ya biarlah itu yang terjadi di sana. Tapi fakta bahwa di industri media itu terjadi di banyak media artinya bukan hanya di perusahaan saya tapi di industri media secara keseluruhan juga memang sedang terjadi pergolakan ya, mungkin mencari model bisnis yang sesuai dan sebagainya. Itu semua sedang dilakukan di industri media. Apakah mereka akan selamat? Saya pikir akan ada yang selamat tapi mungkin tidak semuanya ya. Kalau kita lihat misalnya contohnya media mainstream apa yang hari-hari ini cukup populer?
Saya lihat sih Tempo. Tempo salah satu yang bagus ya. Dia adaptif untuk program-programnya meskipun dia dihantam dari sisi pengiklan ya, karena pengiklan dari BUMN, pemerintah itu mungkin tidak lagi mengiklan di Tempo, tapi mereka mencoba mencari model bisnis lain. Mereka ini mungkin di industri media salah satu yang paling lebih banyak terpukul. Tapi dari pukulan-pukulan, dari ujian itu justru mereka paling bisa belajar dan kemudian untuk istilahnya ketika kamu dapat lawan yang paling tangguh mungkin justru dia lahir akan atau berakhir menjadi orang yang paling hebat karena lawan tandingnya mungkin paling kuat kayak gitu. Media seperti Tempo yang cukup dengan berbagai macam pergantian di dalamnya tentu saja banyak dinamika juga. Tempo mungkin juga ada layoff dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat dia salah satu yang bertahan. Media TV mungkin beberapa juga cukup adaptif ya, mereka cukup kayak Tribunnews itu misalnya dia banyak punya channel di YouTube ya, Tribunnews Daerah dan sebagainya. Saya nggak tahu rahasia dapurnya Tribunnews seperti apa, tetapi kalau saya lihat dia cukup cukup lincah ya dengan sebagai media besar, tapi dia cukup lincah beradaptasi gitu. Ya, mungkin media-media seperti itu yang akan bertahan hidup ke depan. Kita nggak tahu ya seperti apa. Apakah media ekonomi atau bisnis ekonomi, media-media dengan niche market yang target audiennya mungkin kalangan menengah atas, mungkin juga bisa bertahan sih. Seharusnya bisa. Tapi mungkin dengan penyesuaian isi ya, penyesuaian mungkin mereka asumsi mereka dulu isi informasi seperti ini tuh eksklusif, akan dimakan oleh pemain saham, investor, atau investor luar yang butuh informasi. Tapi apakah sekarang itu masih relevan? Mungkin mereka harus berpikir ulang, apakah data itu sekarang tetap dicari ataukah ada beyond sesuatu yang lebih dari sekedar itu yang dicari gitu. Mungkin paling itu saja dari saya. Sementara refleksi dari seorang pengangguran. Ya, saya tidak menyerah ya, maksudnya ini juga bagian dari usaha untuk berkembang. Karena 15 tahun berkarir di industri media, saya pikir harusnya saya sudah cukup matang lah kalau sekedar misalnya saya bikin media sendiri gitu. Harusnya sudah cukup. Tinggal keuletan kita, ketajaman untuk menilai ya bisnis, ketajaman untuk membuat sesuatu itu harus dicoba ya, karena memang sebelumnya saya nggak pernah melakukan itu gitu. Karena sebagai karyawan ya paling kalau kita diminta untuk membuat produk atau apa kan atas pesanan atasan ya, ketika atasan nggak suka ya sudah selesai, atau misalnya atasan suka tapi publiknya nggak suka, kadang dipaksa jalan. Tapi ketika tapi itu pada akhirnya ya ketika publiknya nggak suka ya rewardnya kemungkinan ya akan ditutup juga. Itu yang terjadi. Nanti kita akan berbagi refleksi yang lain, kita akan mengulas. Ya untuk sementara mungkin kita akan mengulas apa yang terjadi di media, apa yang terjadi di publik dari kacamata saya sebagai pengamat orang yang pernah bekerja di media. Mungkin nanti kita akan bikin semacam konten gini. Gimana media itu memframing berita. Dan itu karena itu sesuatu yang umum lumrah, tapi kadang masyarakat tidak sadar itu. Ya, itu mungkin menarik ya. Kayak pemilu aja misalnya, di pemilu kan banyak berita yang di framing, apalagi sekarang banyak AI, banyak framing. Tapi masyarakat tuh kurang kritis gitu ketika ngelihat konten-konten itu. Mereka asal percaya saja bahwa oh ini yang memberitakan media besar. Oh itu ada di mana-mana. Oh itu di media sosial di mana-mana. Oh itu di YouTube itu disampaikan oleh channel besar. Tapi kita tidak sadar bahwa di baliknya ada framing. Dan framing itu kan berlapis-lapis ya. Ada framing yang memang sudah langsung kelihatan, ada framing yang bersifat ideologis, ada framing yang bawah sadar kayak gitu. Jadi framing yang bisa masuk tanpa kita sadari. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nanti kita kasih contoh dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Salam pengangguran, sobat pengangguran, sobat.